Baik rekan-rekan, perkenalkan saya Sony. Saya bersama dengan tim vendor TPM dan Tunas. Di siang hari ini kita akan melakukan interview. Sebelum melakukan interview, izinkan saya untuk menerangkan sedikit mengenai Smart Brand ya. Jadi Smart Brand ini adalah grup corporate atau grup korporasi anak perusahaan dari Sinarmas ya, dengan basis bisnisnya ada di komunikasi dan teknologi. Ya, produknya kalau rekan-rekan pernah atau lihat saat ini adalah kartu perdana itu ya, dengan teknologi 4G LTE. Masih banyak juga 5 pilar kita yang lain yang di luar teknologi dan komunikasi. Salah satu adalah pabrik kertas Ciwi Kimia yang ada di Mojokerto dan juga yang ada di Malang ya. Itu merupakan basis dari perkebunan miliknya Sinarmas ya, yang mengkhususkan diri memproduksi kertas dan sejenisnya. Kemudian di bidang konstruksi dan developer pembangunan itu ada Sinarmas Land ya. Terus kemudian di bisnis perbankan ya dan asuransi itu ada Sinarmas dan asuransi Sinarmas. Kemudian di bisnis agri food gitu ya, itu ada melalui perkebunan sawit kita gitu ya. Di sana ada minyak goreng Vilma, margarin Polvita gitu ya, dan juga ada air mineral mereknya Pristine, dan masih banyak lagi gitu ya teman-teman ya. Serta di bidang pertambangan ya, kita punya tambang batu bara, terus kemudian tembaga dan nikel gitu ya, yang semuanya itu berada di luar Jawa. Itu teman-teman. Ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini teman-teman juga bisa baca ya, sambil saya terangkan. Kita menawarkan dua jabatan, yang pertama SGS, yang kedua SDS. Apa sih SGS? Saya mau terangin yang pertama. SGS itu adalah Smartphone 4G Specialist. Tugasnya melakukan penjualan atau pemasaran dan edukasi terhadap produk Smart Brand, yaitu apa penjualannya? SP atau kartu perdana dan voucher data. Nah, selain itu, sebagai SGS Anda juga bertugas lagi memastikan ketersediaan produk itu di outlet atau di counter, karena Anda nanti sifatnya adalah ditempatkan di outlet atau counter. Nah, sedangkan SDS atau Smart Brand Direct Sale itu bertugas sama menjual kartu perdana ya, dan mengedukasi terkait dengan produk Smart Brand, tetapi Anda melakukan penjualannya langsung ke customer. Yaitu customer itu bisa kelompok, bisa itu pribadi. Itu teman-teman ya. Nah, ini gambaran pekerjaan sehari-hari sebagai seorang SGS ya. Ya, pertama ketika Anda nanti diterima, Anda akan melakukan absensi pagi di outlet atau di counter di mana Anda ditempatkan melalui sistem kita namanya STS yang akan di-download di handphone rekan-rekan semuanya. Yang kedua, memastikan ya produk-produk Smart Brand itu ada di etalase outlet atau counter di mana Anda ditempatkan, serta di sana ada flyer berkaitan dengan informasi produk, promosi, atau apapun yang berkaitan dengan Smart Brand tersedia, sehingga ketika ada customer datang, Anda bisa memberikan ya contoh produknya, kemudian Anda bisa memberikan penjelasan terkait dengan produk-produk itu. Poin yang ketiga adalah melakukan edukasi ke frontliner atau pemilik outlet atau counter di mana Anda ditempatkan. Maksudnya apa? Ketika Anda nanti pas ada momen event mobile selling atau Anda jualan di luar outlet karena event, karena memang untuk memenuhi target ya, maka ketika ada customer yang hadir di outlet, itu FL Outlet bisa memberikan informasi yang baik mengenai produk Smart Brand yang dibutuhkan oleh customer atau konsumen yang datang ke outlet itu. Kemudian ketika Anda melayani, nanti Anda juga akan kita training sebelumnya ya, tidak hanya sekedar product knowledge saja, tetapi di sana bagaimana soft dan hard skill Anda akan diolah di dalam training itu.
Karena kita melayani customer itu beda-beda rekan-rekan semuanya ya. Ada yang kritis, ada yang hanya sekedar butuh, mau mudahnya saja, tetapi kesemuanya itu kita harus memberikan edukasi yang benar terkait dengan produk-produk kita yang akan kita berikan ke customer tersebut sehingga next day atau next di bulan berikutnya mereka engage, merasa nyaman, merasa terlayani dengan baik dan bersedia menggunakan produk Smartfren ini secara terus-menerus. Nah, poin yang kelima adalah ketika nanti terkait dengan penjualan, ya ada sistem namanya Sris Connect, di mana di sistem Sris Connect ini Anda tidak hanya menjual, tapi sistem ini menjadi tempat Anda untuk mendaftarkan nomor-nomor yang terjual itu sebagai data, ya database. Ketika Anda menjual itu di nomor berapa saja, usernya siapa, kemudian ketika Anda melakukan aktivasi itu apakah dilakukan aktivasi di tempat atau dibawa pulang dan diaktifasi mandiri oleh customer tersebut. Harapan saya rekan-rekan, dan ini adalah himbauan dari teman-teman, wajib untuk dipatuhi ketika Anda melakukan registrasi atau mengaktifkan nomor Smartfren, ya diwajibkan menggunakan NIK KK dan NIK KTP pembeli atau customer yang datang ke situ, ya bukan memakai NIK KK dan NIK KTP orang lain, itu teman-teman. Jadi jangan sampai registrasi ini dilakukan dengan cara asal-asalan sehingga ini ada berdampak pada pelanggaran hukum yaitu pidana sesuai dengan Undang-Undang BRTI dan ketentuan dari Kominfo. Sebenarnya registrasi mudah banget, seperti ketika Anda beli kartu perdana, Anda masukkan ke dalam handphone Anda, kemudian Anda cukup tuliskan rek, kirimkan ke 4444. Jadi 44 kali ke Kominfo. Ketika sudah data NIK Anda dan NIK KTP nyambung dan sesuai, pasti akan diterima register. Itu teman-teman. Ya. Nah, saya juga menyarankan teman-teman ketika Anda melakukan penjualan, Anda juga mencatat di logbook namanya. Jika nanti ternyata di sistem ada gangguan, entah Anda pas mobile selling, jualan di luar outlet, ada orang minta diregistrasi. Nah, ini untuk mengakomodir ya keberhasilan sistem dan realita ketika Anda jual. Contoh, ketika Anda menjual hari ini 10 kartu perdana, ternyata yang masuk bisa dimasukkan ke sistem hanya 5. Ya, otomatis kan Anda juga tidak akan tidak mau dirugikan bahwa penjualan yang 5 yang lainnya tidak terregister dengan baik. Karena apa? Register sistem ini akan menentukan dari ribet rekan-rekan semuanya sebagai target penjualan. Dan tentunya setiap sore Anda akan diinfo atau Anda akan diminta untuk memberikan informasi oleh leader Anda terkait dengan hasil penjualan Anda secara harian. Dan Anda harus melaporkan itu semuanya. Ya. Kemudian sebelum Anda melakukan absen pulang atau check out, kembali ingatkan kepada FL atau pegawai outlet ketika mengalami kesulitan, ya silahkan pihak dari FL outlet bisa dibantu untuk di-guidance, ya itu teman-teman ya. Jadi saya ulangi lagi, registrasi itu ada 2. Anda membantu registrasi dan dilakukan mandiri. Saran saya adalah kalau kita akan bantu dan tolong customer kita dibikin mandiri. Registrasi itu tidak mudah. Tidak susah. Ya, registrasi itu sangat mudah sekali. Dan setiap orang yang mengetahui terkait dengan handphone dan melek teknologi itu pasti bisa. Cukup mudah. Kayak ngirim SMS sebetulnya registrasi itu, teman-teman. Ya. Nah, kriteria promotor Smartfren yang kita butuhkan ya, hari ini usia Anda 18 ya, minimal, dan usia maksimal 29 tahun. Pendidikan Anda minimal SLTA sederajat. Kemudian tadi saya katakan di awal bahwa ada satu event namanya mobile selling. Itu
yang akan Anda lakukan ya. Ya kalau bahasanya di sini panas-panasan, hujan-hujanan gitu ya teman-teman, karena event itu akan create di luar outlet. Ya, di luar outlet di mana Anda ditempatkan. Kemudian event itu juga menjangkau kampung atau perumahan yang ada di sekitar outlet atau tempat-tempat keramaian ya seperti kafe, pasar ya. Terus kemudian kalau di SDS itu ada ke sekolah, ke kelembagaan ya sehingga ini tidak bicara target aja, bagaimana Anda cara melayani customer itu akan terlihat dari situ. Itu teman-teman. Nah, poin yang keempat adalah karena nanti pekerjaan kita tidak hanya sekedar stay di outlet kalau Anda sebagai SGS atau Anda keliling sebagai SDS, maka setidaknya saya berharap Anda punya kendaraan pribadi. Ya, dan handphone yang Anda punya adalah minimal Android gitu ya, yang bisa mensupport teknologi 4G. Nah, poin yang kelima ini penting sekali. Kenapa tidak sedang kuliah? Karena ini berkaitan dengan hari kerja dan jam kerja. Jadi hari kerja kita dalam satu minggu adalah 6 hari kerja dengan 1 hari libur. Itu teman-teman. Kalau Anda sambil dengan kuliah pasti tidak akan fokus. Sayang nanti. Kecuali gini, rekan-rekan sudah menempuh ujian skripsi dan Anda tinggal wisuda. Silahkan Anda mau daftar, tidak ada masalah. Atau lagi, Pak, karena keterbatasan biaya, maka saya mau cuti kuliah dulu ya sambil saya cari biaya untuk melanjutkan kuliah saya. Silahkan itu teman-teman ya. Jadi ini berkaitan dengan poin yang kelima saya bicarakan tadi, hari kerja Anda ya. Anda akan tetap masuk sebagai seorang marketing atau sales atau promotor bahasanya, atau SGS atau SDS tadi adalah di weekday ya dan weekend. Anda boleh ambil 1 hari libur di mana hari libur itu Anda pilih di hari Senin sampai Kamis. Bahkan, ya. Kemudian sebagai marketing tentunya ada target penjualan. Ya, kita akan bicarakan setelah slide ini. Nah, di mana target penjualan SGS dan SDS berbeda. Itu teman-teman ya. Dan poin yang ke-8, karena kita memproses teman-teman itu adalah pegawai, bukan borongan atau bukan proyek, maka minimal Anda wajib join 1 bulan dulu. Ya, minimal itu. Kalau Anda tidak bisa join dalam 1 bulan, ya kita akan lakukan namanya blacklist employee, gitu teman-teman ya. Ya, di mana ketika tadi saya terangkan di depan, Anda mau daftar di perusahaan di Sinarmas Group, kalau nama Anda masuk di blacklist employee ya pasti tidak bisa. Nah, ini adalah sistem targetnya teman-teman. Yang tertantang ini adalah target seorang SGS. Ya, di 1 bulan pertama target penjualan Anda adalah setiap hari minimal menjual 15 kartu. Nah, terkadang saat ini, terutama masa pandemi ini kan susah. Banyak orang yang jarang ke outlet. Kita nggak bicara sebelum masa pandemi. Sebelum masa pandemi Anda stay di outlet sehari dapat kok minimal 20 bisa. Itu teman-teman. Nah, 15 ini bisa Anda bagi mungkin Anda ternyata dapat 10 di outlet dan 5 ketika Anda mob sell atau kebalikannya. Itu teman-teman. Nah, apabila dalam 1 hari target Anda tidak mencapai 15, maka target itu akan diakumulasikan di hari berikutnya. Atau kalau diakumulasi dalam 1 bulan, minimal target jualan Anda adalah 375 kartu. Itu untuk SGS. Sedangkan untuk SDS yang Anda mob sell murni, target Anda 30 per hari. Apakah itu susah dicari? Tidak. Ya, kenapa? Karena sebagai seorang SDS Anda akan murni mob sell di tempat-tempat keramaian, langsung ke end user, apalagi kalau terkait tadi saya bicarakan aktivasi kartu ketika Anda kunjungan di salah satu perumahan atau tempat keramaian, ya, pasti untuk data-data kelengkapannya Anda akan dapatkan. Ya, itu teman-teman ya.
Nah, ini adalah sebagai gambaran nih, ya. Jadi kenapa tadi saya bilang 1 bulan Anda join dulu. Di bulan pertama atau 1 bulan pertama Anda join nanti, Anda akan kita masukkan ke dalam SGS training atau magang. Di mana SGS training atau magang ini istilahnya tidak mendapatkan uang atau tidak mendapatkan gaji, tetapi mendapatkan uang saku. Ya, uang saku yang Anda terima, yang kita sebutkan, ya poin pertama nih, untuk wilayah Malang Raya, yaitu Malang, Kota, Kabupaten Malang, dan Kota Batu itu sebesar 2.080.000. Kemudian untuk uang saku yang kedua yaitu wilayah Mojokerto dan Pasuruan akan mendapatkan uang saku 2.665.000. Dan di wilayah kota yang saya di luar wilayah saya sebutkan atau yang ada di dalam data ini itu akan mendapatkan uang saku 1.820.000. Itu hanya 1 bulan, teman-teman. Nah, ketika kita evaluasi di bulan berikutnya, ya, ketika Anda diperpanjang, ya, Anda lolos dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Smartfren, maka di bulan kedua Anda akan mendapatkan yang namanya gaji pokok, ya, insentif penjualan, tunjangan komunikasi transportasi, pengembangan karir, BPJS Kesehatan, dan serta THR. Ya, gaji pokoknya untuk wilayah Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo 4.100.000. Ya, kita juga akan range atau lead sesuai dengan UMR yang ada saat ini. Ya, kemudian untuk wilayah Malang Raya, kalau saya lihat UMR di tahun 2022 ini adalah sekitar 3 juta, Anda akan mendapatkan 3.200.000. Kemudian di wilayah yang lain di luar kota yang kita tuliskan di slide ini, maka akan mendapatkan gaji pokok 2.800.000 itu teman-teman. Nah, bagaimana dengan insentif penjualan saya ketika masa magang, apakah diperhitungkan? Tetap kita perhitungkan. Dan akan kita berikan ketika Anda nanti join sampai dengan bulan ketiga minimal atau 2 bulan sebagai SGS kontrak. Karena begitu Anda masuk ke bulan kedua, Anda akan dikontrak sebagai SGS selama 1 tahun. Nah, sekiranya itu teman-teman ya penjelasan dari kita, dari saya.